tentang telinga. Jadi kenapa saya memakai tema ini? Jadi kemarin saya sedang mempersiapkan bahan ngajar, jadi saya minggu depan mulai ngajar. Nah ternyata di psikologi itu kita juga membahas tentang telinga. Jadi tentang alat indera termasuk telinga. Nah Alkitab juga ada membahas tentang telinga. Yang paling sering kita dengar di dalam Alkitab adalah Roma 10 ayat 17. Roma 10, Roma itu ada di perjanjian masa udah ganti ya? Biasanya lama gitu. Perjanjian baru ya. Roma 10 ayat 17. Kita baca dulu aja sama-sama. Ya, kita baca sama-sama. Roma 10 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran, mendengar pakai telinga, bukan hidung ya. Sepupu saya dulu, dia itu suka korek telinga. Tapi bukan karena telinganya kotor, supaya dia bisa tidur dia. Nah, biasanya kan orang membersihkan telinga karena kotor. Nah, kalau bicara telinga hari ini, kalau membaca ini kita hanya melihat jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita bedah kata-kata ini supaya kita paham sebenarnya apa yang ingin disampaikan firman Allah di sini. Biasanya saya kasih PPT, tapi saya belum siapkan kemarin, saya tidak tahu kalau ternyata bisa PPT. Bahasa aslinya, saya bacakan dulu ya bahasa aslinya. Arahepistis es akoes hede akoe de rematos Kristo. Itu bahasa aslinya, bahasa Yunani. Ini bahasa perjanjian baru memakai bahasa Yunani koine namanya. Iman tidak muncul dari kekosongan atau melainkan dari sebuah berita. Tadi disebut di dalam sana adalah oleh firman Kristus. Itu bahasa memakai kata akoe. Akoe itu adalah berita. Kata Yunani, ya. Bisa diterjemahkan seperti ini. Tindakan untuk mendengar. Kalau biasanya kita dipanggil, kita dengar tidak? Kalau kita menyambut ya, berarti ada tindakan mendengar, betul? Tapi kalau dipanggil tidak dengar, berarti tidak ada tindakan untuk mendengar. Kalau tadi firman Allah dikatakan mendengar, yang dimaksud di bahasa asli ini benar-benar yang bilang ya. Jadi kalau ada anak dipanggil misalnya, dia dia dengar tapi dia tidak menjawab. Itu tidak dimaksud oleh Alkitab. Jadi bukan mendengar sekedar mendengar, tetapi ada reaksi, ada respon. Jadi kalau dipanggil itu mendengar. Termasuk ketika gereja bilang, besok kita ada doa malam, semua dengar. Semua dengar, tidak ada dia dengar. Kenapa tidak datang? Berarti itu tidak seperti kata firman Allah, cuma dengar toh tapi tidak meresponi. Ini tadi kata akoe itu adalah tindakan mendengar. Kalau di dalam Roma ini dituliskan oleh Paulus memakai kata ini. Nah, kenapa harus belajar bahasa asli? Karena ketika diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, itu agak sulit mencari maknanya. Hanya disebut mendengar. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus di sini benar-benar ada tindakan mendengar. Jadi gini, disebut tadi di situ akoe dan Paulus menegaskan di situ iman. Iman bahasa aslinya adalah pistis. Iman itu bukan Anda ciptakan sendiri. Tiba-tiba Anda jadi Kristen karena orang tua Anda, itu bukan iman. Tiba-tiba Anda jadi Kristen karena Anda menikah, itu bukan iman. Tiba-tiba Anda jadi Kristen daripada jadi ini kalau di gereja kan dapat sembako jadi Kristen. Itu bukan pistis. Makna yang disebutkan oleh Paulus di sini, iman, yang dimaksud oleh Paulus adalah bukan seperti Anda tahu, saya mungkin di desa nggak ada ya. Kalau di kota sekarang orang banyak yoga, katanya meditasi terus diam. Sampai bunyi nyamuk lewat dibiarin gitu. Itu bukan mengosongkan diri untuk mendengarkan, itu benar-benar kosong bisa kerasukan setan gitu. Tetapi yang dimaksud iman adalah kita mengosongkan hati kita, mendengarkan berita akoe tadi, itu mendengarkan, lalu kita responi. Responinya apa? Ada dari tindakan hati. Dari sini nanti kita bisa melihat dari bahasa asli tadi,
Mungkin karena tidak ada PPT, ada kata di situ tadi X. X itu artinya waktu dikatakan tadi X AKOS, itu artinya keluar dari dalam hati. Jadi gini, ketika ada yang khotbah, ada logos, ada firman Allah, kemudian ada X, ada respon Anda, itu tadi yang dimaksud firman Allah, mendengarkan firman Allah. Jadi kalau Anda datang ke gereja, ada yang khotbah, Anda dengar, tapi tidak ada respon dari dalam hati, maaf, itu bukan maksud dari Roma. Berarti Anda hanya dengar, keluar, pulang sudah lupa. Tapi ketika ada firman, Anda meresponi dari dalam, oh ini artinya, oh begini, oh begitu. Nah, itu baru namanya mendengarkan yang dimaksud oleh Paulus. Ini makna mendengar yang kita pelajari hari ini. Jadi gini, kalau kita tahu ayat firman Allah ini ternyata lebih dalam menegaskan responi sesuatu ketika mendengar. Mulai hari ini, kalau dengar firman, betul-betul ada respon dari dalam hati. Makanya kalau ada khotbah, Anda tersinggung, tidak apa-apa. Berarti Roh Kudus sedang bekerja. Kenapa? Roh Kudus sedang tuil Anda, hello. Jadi jangan tersinggung sama pendetanya. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus berbicara kepada kita secara pribadi, kita meresponinya, terkadang kita tersinggung, bukan karena pendetanya misalnya khotbah menyinggung sengaja ya, tapi ini pasti buat saya ini, bukan. Tetapi Roh Kudus sedang berbicara, Anda meresponi, bagus, itu berarti Anda melakukan seperti yang Roma bilang tadi, mendengarkan, tapi dari sana nanti terjadi perubahan. Artinya begini, ketika ada teguran firman Allah, kita mungkin tersinggung sesaat, tetapi setelah itu ada perubahan dalam diri kita. Saya pernah berkhotbah, ada orang yang tersinggung setelah itu, tapi beberapa bulan kemudian dia baru datangi saya, dia salamin saya. 3 bulan dia sengaja tidak datang setiap kali saya khotbah. Dia merasa saya kan kalau khotbah lihat keliling, tiba-tiba pas ngomong itu saya lihat matanya. Pas saya ngomong sesuatu, saya sampai lupa saya khotbah apa, dia tersinggung. Dia berpikir saya menyinggung dia. 3 bulan, tiap jadwal saya waktu itu minggu ketiga, dia selalu gak mau datang di minggu ketiga. Tapi setiap minggu saya ada, kenapa? Di hari minggu saya akan selalu ada di mimbar. Kalau tidak khotbah, saya worship leader atau apapun saya selalu ada. Dan dia bingung, kalau tidak ke gereja kan bingung, ketemu saya terus. Gimana saya pendetanya? Nah, mau pindah gereja? Silakan. Nah, saya tidak menyinggung dia dengan ini. Akhirnya dia bilang, saya tersinggung waktu khotbah ini kapan lalu. Saya khotbah apa? Saya juga lupa. Kalau saya khotbah, saya beritahu ya. Kalau saya khotbah, saya tidak tulis apapun kecuali ayat. Jadi apa yang saya omongin itu mengalir apa kata Roh Kudus. Jadi kalau ketika saya ngomong Anda tersinggung, maafkan saya. Jadi ternyata saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Namun ketika dia tersinggung itu, dia seminggu tidak bisa tidur, 2 minggu tidak bisa tidur. Akhirnya dia berubah. Terjadi perubahan. Kenapa? Karena dia tahu yang tegur dia bukan saya. Saya tidak tahu apa masalahnya dia. Saya pikir hidupnya baik-baik saja, tapi dia tersinggung. Terjadi perubahan. Itu namanya tadi AKOE, mendengarkan berita itu. Mendengarkan firman Allah. Kalau kita lihat di dalam kata ini tadi, ada X, berarti ada respon keluar dari dalam hati. Gini, firman ketika kita dengar, kalau zaman dulu ada radio ya. Radio itu kan pakai antena. Saya ingat zaman dulu kalau TV itu kan selalu ditaruh di atas genteng itu ya, antena. Saya ingat dulu kalau tiap kali bola, jadi mereka mau nonton, yang di atas ada yang jaga-jaga, puter, masih ada semut-semutnya, ya. Jadi yang dari dalam teriak, yang situ nyampaikan ke atas, yang atas bilang, "Loh, aku nontonnya kapan? Wis pokoknya kamu nonton pegang antena." Jadi orang itu dibayar hanya pegang antena. Untuk saya miring dikit, ya kurang. Ini apa? Jadi tetangga saya dulu yang bawa rumah mama saya itu ribut aja sebelum tinjunya Mike Tyson. Mike Tyson itu kan kalau di sana pagi, kita kan malam. Jadi mereka nonton jam 11 malam. Jam 11 malam ada satu di atas genteng itu. Nungguin antena, bukan parabola ya, antena. Diputar kiri. Jadi kalau ada semut-semutnya, putar. Jadi dia bagian di sana, dibayar di situ. Karena untuk pas supaya gambarnya bagus. Sekarang hari ini telinganya pas apa tidak? Kadang-kadang telinganya itu nggak pas gitu ya. Firman Allah bilang bertobat, katanya kata Tuhan tadi pergi mencuri, nggak ada. Kata firman Allah jangan berzina, pulang-pulang juga dia lihat mana-mana matanya berzina. Berzina tidak melakukan secara fisik loh ya. Mata Anda melihat saja Anda sudah berzina. Berpikir aja Anda sudah berzina.
Tapi kenapa? Karena antenanya tidak pas. Makanya kan kalau ada pulang dari gereja terus, maaf, kalau bahasa Jawa, saya nggak tahu bahasa Jawa di sini, kalau di Surabaya ngomongnya meso. Jadi Mesopotamia. Jadi kalau keluar, wah nama binatang keluar semua, baru keluar dari gereja. Pokoknya di gereja kudus, keluar kudis. Nah hari ini kalau antena kita pas, kita keluar dari gereja, kita bawa firman Allah. Tidak ada orang yang sempurna, saya percaya. Boleh marah, boleh, tapi tidak menyakiti. Tanya Pak Gembala, tidak pernah marah toh Pak? Pernah toh? Nggak pernah. Tidak mungkin tidak. Kalau tidak nanti pribadi keempat, Bapak, Anak, Roh Kudus, Pak Paulus. Karena kudus, nggak pernah marah. Ya, jadi boleh marah tapi tidak menyakiti. Tidak ada yang sempurna. Ketika kita mendengar firman Allah, ada reaksi tadi ex ako e. Jadi kita dengar firman itu, kita dengar kebenaran itu, maka kita bereaksi. Reaksi Anda boleh macam-macam, tapi yang jelas membawa perubahan. Makanya jangan tersinggung kalau ada khotbah nggak enak. Apalagi kalau khotbah, biasanya orang nggak suka khotbah sepersepuluhan. Itu sembahan lagi. Anda mau kasih, tidak mau kasih ya wes toh. Kok marah sama khotbah? Lah dia pendetanya kan baca firman tentang persembahan. Kok Anda yang marah? Mau kasih silakan, enggak ya sudah. Kemudian ada orang misalnya ya, dia sudah bercerai berapa kali, ada firman, jangan menceraikan. Pasti nyinggung saya. Enggak ada, karena firman Allah katakan demikian. Jadi kita harus responi firman Allah dengan benar. Makanya telinga rohani kita harus dibersihkan. Ponakan saya dulu, anak dari kakak suami saya, waktu kecil, dia suka memasukkan apapun di hidungnya sama telinganya. Jadi semua yang kecil-kecil apa gitu dimasukin dalam di sini, masukin. Nah, pernah satu kali dia masukin kacang hijau di hidungnya, kacang hijau. Tapi untung bisa di gini. Nah, saya cuma bilang ini anak kalau masukin ke telinganya, dokter pasti tidak mau kasih obat. Paling kata dokter disirami aja pagi dan malam. Besok pagi udah jadi tauge, tinggal ditarik. Nah hari ini kalau telinganya kotor disirami ya, siapa tahu bisa jadi tauge besok pagi, bisa bersih tuh gitu ditarik. Karena banyak orang kalau dengar firman hanya numpang duduk di gereja, pulang nggak dibawa firmannya. Makanya kalau pulang dari gereja bawa oleh-oleh, oleh-olehnya Pak Firman tadi. Mungkin dari 30 menit, 40 menit khotbah, Anda cuma dapat 1 atau 2. Lumayan dapat 1 daripada pulang nggak dapat apa-apa, betul tidak? Tidak semua khotbah itu mungkin mengena di Anda, tapi saya percaya Roh Kudus akan berikan 1 pesan buat Anda. Tidak mungkin setengah pesan, 1 pesan pasti ada. Karena Roh Kudus tidak pernah ngomong sia-sia. Pasti ada yang dibawa. Lucunya ada orang dengar gak mau dibawa, ditinggalin di gereja. Nah ini kalau kita baca Roma tadi, ingat dibawa pulang ya firman itu. Oke, itu yang pertama. Yang pertama tadi berarti adalah iman tidak muncul dari kekosongan. Berarti iman itu ada reaksi. Yang kedua adalah pentingnya sikap hati yang mendengar. Apa itu? Tadi disebutkan di dalam situ pistis ex ako es. Iman timbul dari pendengaran. Di Haven. Gini, manusia sekarang ini, saya nggak tahu kalau di desa itu masih Instagram, Facebook. Ayo angkat tangan yang Facebookan. Nggak ada yang ngaku. Yang senyum pasti iya. Kelihatan dari senyum lebar berarti bukan hanya Facebook, ada Instagram. Kalau senyumnya sedikit Facebook toh. Kalau agak lebar Facebook, Instagram. Kalau lebih lebar lagi ada TikToknya. Ya TikTok ngono gitu. Saya nggak punya TikTok ya. Nah, biasanya saya itu heran dengan orang bisa ngetik dengan enaknya. Saya kemarin iseng lihat ada artis. Terus kemudian lagi digosipkan, ada yang ngetik, orang sombong. Terus ada yang ngomong, emang kamu kenal? Tak, lihat ini orang-orang kok bisa ngata-ngatai orang nggak pernah dikenal gitu. Sombong, emang pernah ketemu terus dia nggak salam atau gimana? Nah, orang begitu mudah tertipu dengan berita, tapi tidak mempertanyakan dulu. Dan kejadian ini mungkin untuk dunia di luar oke. Tapi kalau di dalam gereja ini terjadi, ini bukan perbuatan baik. Contohnya begini,
Contoh, Pak sujud, contoh ya Pak ya, contoh loh Pak ya. Katanya Pak sujud, maaf loh Pak ya, ini contoh, curi ayam. Katanya. Semua gosip dari mulut ke mulut. Nah, lucunya gosip ini dari sini ngomong, Pak sujud curi ayam. Sampai ke situ, Pak sujud curi kambing. Sampai sana, Pak sujud curi sapi. Sampai sana, Pak sujud curi sapi sama yang punya sapi. Semua percaya karena gosip. Nah, kenapa gosip itu dari pendengaran? Tapi responnya keliru. Firman Allah tadi katakan responi itu kalau dari firman Allah. Ini gosip diresponi. Nah, pentingnya sikap hati dalam mendengar, maksudnya dalam firman Allah adalah iman timbul dari pendengaran. Ketika mendengar firman, muncullah iman. Ketika mendengar kesaksian, muncullah iman. Ketika mendengar berita bagaimana orang ditolong Tuhan, muncullah iman. Itu yang benar. Jangan dengar berita-berita yang tidak penting. Apapun berita itu, kalau Anda dengar hanya dari satu pihak, lebih baik berdiam diri. Kalau bukan urusan Anda, lebih baik berdiam diri. Betul? Gak usah urusin yang bukan urusan kita. Urusan kita dengan Tuhan aja belum kelar. Makanya banyak orang ini sibuk ngurusin imannya orang. Itu gereja sini ya, hidupnya begini. Makanya pendetanya begini. Anda ngurusi hidup orang, urusi hidup kita dulu. Firman Allah katakan pentingnya sikap hati mendengar. Ketika mendengar firman, urusi iman kita, urusan kita dengan Tuhan. Pendengaran kita, biarlah itu menimbulkan iman kita, perubahan dalam diri kita. Saya ingin setiap orang di dalam gereja itu, ketika mendengarkan firman ada perubahan. Ketika mendengarkan kesaksian ada perubahan. Ketika mendengarkan berita-berita yang menimbulkan gerakan hati untuk melakukan lebih buat Tuhan, itu baik. Hindari gosip-gosip yang tidak penting. Apalagi gosip seputar jemaat, gereja orang lain gak usah urusi. Karena kenapa? Tuhan sendiri sudah kasih kita porsi. Jadi gini, Anda pernah lihat ada orang, jadi ini ceritanya waktu kejadian di Medan, ada pesta. Nah, di pesta itu kalau di Medan itu duduk di bawah, mungkin beberapa juga di sini. Cuma banyak anjing. Nah, ada satu ibu, ya mereka kan ngambil nasi. Sibuk cerita ngurusi orang, itu sampai piringnya habis dimakan anjing makanannya. Terus setelah itu loh, makananku di mana? Dari tadi saya itu tidak ke pesta itu hanya sebentar. Saya melihat ibu ini yang punya pesta ternyata bukan. Jadi dia sibuk ngurusi orang, piringnya sendiri dia tinggalin. Nah, orang kan bisa ngambil makanannya masing-masing. Ngapain? Jadi dia ingin terlihat seperti yang punya pesta, tapi dia bukan yang punya pesta. Jadi seperti sibuk sendiri, sampai yang punya pesta ini bilang, itu siapa sih kok sibuk aja hidupnya di sana ribut. Makanannya habis dimakan sama anjing. Terus dia bingung, siapa ini? Anjingnya sudah kenyang, tiduran pulas di bawah kursi. Jadi sibuk ngurusin orang. Hari ini iman kita seperti apa? Enggak usah urus imannya orang. Kalau Anda tergerak untuk melihat orang itu, doakan. Bukan gosipkan. Ini yang diinginkan oleh firman Allah. Jadi gini, tidak semua orang mendengar firman otomatis punya iman. Betul? Mau Anda khotbah 100 kali, tidak otomatis dia punya iman kalau tidak ada gerakan dari hati untuk bisa diubahkan. Makanya banyak orang jadi Kristen 30 tahun tidak terjadi perubahan dalam hidupnya. Datang ke gereja itu kenapa? Yang penting ditanya, gereja ada perubahan? Enggak, tetap aja mabuk. Tetap aja kalau merokok kayak misal knalpot motor. Ngebul. Makanya saya bilang tolong yang merokok, tanggung rokok. Minta motornya anak muda yang banyak asap itu, gak habis. Siapa di situ yang cari di desa sini yang motornya banyak asapnya? Itu aja bapak-bapak yang merokok ya. Saya sarankan daripada rokok kecil-kecil. Kalau mau jadi laki-laki yang benar, jangan rokok gini kecil-kecil Pak. Knalpot motor, apalagi yang knalpotnya 2 itu Pak, enak itu Pak. Sampai telinga keluar semua asapnya. Toh baru laki kalau begitu, nyonyor atau panas, nggak apa-apa. Tapi kan mau keren toh, ngebul mulutnya, sak telinganya, sak hidungnya. Apalagi kalau saya lihat ada
Ada para bapak-bapak itu bangga kalau merokok, keluarin asap semua lubang hidung keluar. Di mana-mana keluar semua. Saya bilang, ini merasa hebat, apalagi kalau ada yang merokok, dia keluarin terus bulat-bulat, bilang wah iya. Terus merasa hebat begitu, terus kena sakit paru-paru langsung mati. Merasa hebat, pas mati masuk surga. Kenapa? Merokok, bagus. Kenapa udah? Sekali lagi, maaf mungkin kita berbeda dalam hal ini. Kalau ada yang tanya kepada saya, apakah merokok itu dosa? Saya bilang bukan. Yang dosa adalah keterikatan Anda dengan rokok. Kenapa? Rokok itu seperti racun. Ada nggak di dalam ayat firman Allah? Jangan meminum racun karena itu dosa. Nggak ada. Tapi ketika Anda meracuni diri Anda, apakah itu dosa? Dosa. Berarti Anda merusak apa yang sudah Tuhan sediakan. Dikasih paru-paru yang sehat, dikotorin. Papa saya perokok berat. Paru-parunya bukan warna merah lagi, hitam. Puji Tuhan Bapak saya dikasih usia sampai 82, tapi di usianya ke berapa, 70-an berapa sudah, paru-parunya mengeluarkan lendir terus. Jadi dia batuk itu bukan karena batuk, ya lendir semua isinya. Makanya terakhir di usia 70 berapa itu saya bilang, Papa kalau terus merokok, saya tidak mau ketemu, saya nggak mau pulang. Lah, sudah tua masih mau merokok. Dari muda merokok terus, karena itu merusak. Kembali lagi, kalau firman Allah katakan, apa yang baik buat kita didengarkan dan diresponi, dilakukan. Ini yang benar. Jadi tadi Paulus tuliskan ini, akoe itu benar-benar ada respon dari dalam hati. Mungkin Anda merasa khotbah terus tiap minggu, bukan khotbahnya yang tiap minggu. Ada perubahan tidak? Hamba Tuhan memang bukan hanya tiap minggu disuruh berkhotbah, tiap hari memberitakan Injil. Tapi amanat agung apakah hanya kepada pendeta? Bukan. Saya minta tunjuk tangan yang sudah menginjil jemaat di tempat ini. Ayo, Anda sudah menginjil belum? Datang ke gereja toh keluarganya nggak diinjili. Amanat agung juga buat Anda. Kalau di dalam firman Allah kalau dikatakan doulos atau hamba atau servant atau siapapun itu, hamba Tuhan itu kita semua. Berarti penginjilan bukan hanya kepada gembala. Gembala itu mengembalakan supaya teratur, tapi penginjilan siapa yang melakukan? Jemaat. Makanya bisa terjadi pergerakan yang besar di dalam gereja karena semua jemaatnya bergerak. Kalau bersandar pada gembalanya, nemu satu puji Tuhan dalam setahun. Tapi nunggu-nunggu gembala nggak boleh. Jadi mulai hari ini ingat, semua hamba Tuhan di sini mulai menginjil. Amin. Injili keluarga kita mungkin sudah Kristen tapi tidak mau ke gereja, apalagi yang belum percaya Tuhan. Injili itu tugas Anda. Dan kalau firman Allah katakan demikian, dengarkan. Yang katakan amin tadi berarti ada target buat Anda untuk menginjil. Berarti Anda mendengarkan. Jadi mulai hari ini jangan bersandar hanya kepada gembalanya ya untuk menginjil ya. Saya percaya semua akan diurapi oleh Tuhan kalau punya hati untuk melayani Tuhan. Tidak harus sekolah STT kok, tidak harus sekolah teologi. Yang penting Anda bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup Anda. Anda mengerti siapa Yesus, Anda sudah menginjil. Kabarkan itu. Hari ini Anda sehat, ceritakan bagaimana Tuhan menyertai Anda. Hari ini Anda bisa makan nasi. Anda tidak susah hidupnya sampai ngutang ke sana kemari. Saksikan itu bisa jadi penginjilan Anda. Ini yang namanya tadi mendengar ada respon. Bukan hanya mendengar tapi juga melakukan. Ini yang harus kita lakukan. Nah, jadi ketika mendengar itu kalau firman Allah katakan A, kita katakan A. Saya minggu lalu cerita tentang teman saya yang dititipi sesuatu. Ternyata saya masih ingat cerita juga waktu pas waktu saya kecil, saya ingat sekali. Jadi kakak saya itu nyuruh. Jadi saya punya kakak di atas kakak saya itu. Dia ini lagi sibuk dia itu pemain pingpong dulu. Tapi kakak saya nomor 2 itu nyuruh dia beli kecap. Terus dia bilang, beli kecap. Jadi dia kecap. Kebetulan yang punya toko waktu itu sepupu saya. Pulang-pulang, dia di jalan saya dengar dia bilang kecap. Karena dia takut lupa. Dia karena saking banyak yang dilakukan, kecap. Dia pulang, dia kasih ke kakak saya itu apa? Balsem. Kakak saya nomor bilang, waktu itu balsemnya itu yang kaki 3, ada balsem kaki 3 ya zaman dulu ya. Balsem kaki 3 ya. Siapa suruh beli balsem kaki 3? Loh, tadi saya ngomong kok dari sana. Kecap sampai di toko anaknya balsem. Coba, telinganya kemana itu? Coba,
Bapak-bapak kalau disuruh belanja Pak, disuruh ibu-ibu belanja, disuruh beli apa pulangnya bawa apa Pak? Ayo. Bapak disuruh ke pasar beli bawang, pulangnya bawa apa Pak? Yakin bawa bawang? Jajan. Beda kalau istri disuruh beli sarung, pulang beli bawa balik sandal, sepatu ya. Nah ini kenapa telinganya nggak digunakan dengan baik? Kenapa tidak ada respon tadi, cuma dengar saja terus keluar dari sini? Itu yang buruk kata firman Allah. Jadi jangan sampai Tuhan bilang kecap, besoknya Tuhan tanya apa? Balsem katanya begitu. Jadi apa yang kita dengar itu kita renungkan. Nah yang ketiga ini penting. Kenapa? Objek yang menghidupkan iman itu adalah firman Tuhan yang diberitakan. Firman Tuhan itu logos. Makanya dari kata logi ya, biologi. Jadi ada pengetahuan, ada kata, ada firman. Apalagi yang ada logi-loginya. Nah kalau misalnya ada orang melihat, dia kan jomblo misalnya. Tiba-tiba ada cowok atau cewek cakep. Nah dia melakukan yang namanya cocok logi. Wah ini kayaknya jodohku, dari rambutnya aja ke atas. Itu berarti dia sangat ini sama Tuhan, itu jodoh saya. Atau kebetulan pas ke gereja, tiba-tiba hari ini sama-sama pakai baju kuning. Itu jodohku kata Tuhan, ada tanda. Sama-sama baju kuning. Nah, itu namanya cocok logi. Beda kalau logos, loginya itu gini. Logos itu gini, firman. Saya baca firman. Saya sampaikan firman. Pendeta sampaikan firman, itu logos. Ketika firman itu kita dengarkan, masuk di dalam hati kita, lalu Roh Kudus bekerja, itu namanya rema. Jadi logos harus disertai dengan rema. Apakah benar itu sama-sama firman? Sama-sama. Firman, Yohanes 1 ayat 1 apa? Pada mulanya, ayo sama-sama, 1, 2, 3. Ialah, dan firman itu, sekali lagi, kok takut-takut. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Berarti kalau ada yang khotbah, artinya itu masuk ke dalam diri Anda. Yang masuk ke dalam diri kita itu apa? Firman. Firman itu siapa? Allah. Bagaimana bisa bekerja? Karena tadi kita responi, itu baru namanya rema. Makanya kalau ada renungan pagi orang kasih nama rema, artinya bukan hanya mendengarkan firman saja. Jadi jangan sia-siakan firman ya Bapak Ibu. Firman itu adalah Allah sendiri. Makanya ada orang berpikir ayat firman Tuhan itu biasa. Biasakan baca Alkitab. Mungkin Anda tidak bisa membaca satu pasal satu hari. 2 ayat pun jadi, tidak apa-apa. Karena saya percaya apapun yang dituliskan dalam Alkitab itu firman Allah. Pasti akan berbuah dalam hidup kita. Lalu ada pertanyaan kepada saya. Bagaimana kalau baca tawarikh, angka-angka, bilangan misalnya. Apa yang berbuah dalam diri saya? Saya bilang, ingat saja Anda jadi bisa ngitung. Toh, iya. Ini anaknya ini, itu anaknya itu, ini anaknya itu. Nah, itu saja kalau ibu nanti punya anak, punya cucu sekian, bisa hitung-hitungan. Saya percaya apapun yang ditaruh di dalam Alkitab, itu adalah firman Allah. Kok mikir untungnya di kita? Saya percaya apapun yang tercatat di Alkitab bukan bicara untung, tapi pasti memberkati. Jadi bahasa Yunaninya tadi logos itu firman. Jadi kalau baca ayat aslinya itu logos, itu firman itu berulang-ulang logos. Logos itu siapa? Allah sendiri. Jadi kalau kita baca firman, kita sedang berbicara dengan Tuhan. Saya kok gak pernah ketemu dengan Tuhan, mau sekarang? Ayo yang mau ketemu dengan Tuhan angkat tangan. Kita siapkan Pak. Tinggal innalillahi wa inna ilaihi. Bertemu dengan Tuhan itu ketika kita berdoa, bertemu dengan Tuhan itu ketika kita baca firman. Jadi bertemu dengan Tuhan termasuk ketika ada khotbah kita dengarkan, ada respon dari dalam hati kita, kemudian kita merasakan, oh ini yang Tuhan mau. Jadi jangan datang ke gereja numpang duduk, numpang tidur, terus malah gitu pulang. Pulang ya lupa firmannya. Saya pernah khotbah di satu tempat, minggu ini saya datang, minggu depannya lagi saya diundang. Lalu saya tanya, khotbah saya minggu lalu apa? Semua lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan. Saya bilang, kenapa lihat kiri, lihat kanan? Bilang aja nggak tahu. Hehehe, nggak tahu.
Coba baru seminggu. Karena kenapa? Ke gereja itu cuma numpang. Numpang datang, numpang duduk. Kenapa? Biar ditanya dari mana gereja. Rohani toh? Rohani. Pokoknya orang kalau nggak ke gereja itu nggak rohani. Mesti kalau ke gereja rohani. Jadi ini ya yang menjadi perenungan kita. Nah, ada kata asli tadi di sana dikatakan firman Kristus, rematos Christo. Ini yang diberitakan secara hidup. Jadi setiap firman yang kita dengarkan ini hidup. Artinya gini, sesuatu yang hidup berarti punya nyawa, punya nafas. Ketika kita mendengarkan firman, ada hidup yang masuk dalam diri kita. Itu yang menimbulkan iman. Itu yang menghidupkan semangat kita. Ketika kita berbeban berat, ada firman Allah, ada yang menghidupkan semangat kita. Hari ini apa beban hidup Anda? Ketika Anda dengar firman, percayalah ada kekuatan Tuhan datang. Apapun yang kita lalui, ketika dikatakan bahwa firman Allah ini memberikan hidup kekuatan, saya percaya setiap orang disertai oleh Tuhan ketika ia membiarkan firman Allah bekerja dalam hidupnya. Karena ketika rema itu bekerja, ada Roh Kudus, kita tahu langkah yang kita ambil. Kenapa banyak orang bunuh diri? Karena dia tidak tahu langkah yang dia ambil. Kenapa banyak orang memilih untuk melakukan kejahatan? Karena dia tidak tahu apa yang harus dia pilih. Tapi ketika dia membiarkan rema bekerja, ada Roh Kudus yang bekerja, hidupnya diubahkan. Kenapa? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan terlibat di dalamnya. Dan ketika Tuhan bekerja sempurna, jadi beban Anda hari ini apa? Saya percaya ketika Tuhan masuk di dalam hidup kita, apapun yang dia kerjakan sempurna. Dan satu lagi, ketika bicara sempurna, maaf ini berkali-kali ketika saya khotbah di desa, saya selalu katakan, ingat, berkat Tuhan itu bukan uang. Sekali lagi, jangan berpikir berkat Tuhan adalah uang. Jadi kalau pendeta tanya di akhir tahun, bagaimana berkat Tuhan sepanjang tahun ini? Waduh, enggak ada gitu-gitu aja. Karena Anda melihat uang. Dulu gajiku segitu ya, sekarang segini, enggak ada perubahan. Perhatikan hidup Anda tidak sakit, tidak. Ada orang ke gereja, saya bilang itu bunyi apa ya? Pintu enggak ditutup. Ternyata ada orang penyakit apa? Asma. Sampai bunyi. Benar, saya pikir pintu. Ternyata nafasnya bunyi. Jadi hari ini nafas Anda baik-baik saja, itu kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan. Anda sehat itu berkat Tuhan. Masa di akhir tahun pas mau Natal, pendeta bilang ada yang bersaksi tahun ini apa yang Tuhan kerjakan. Gitu-gitu aja Pak. Kok gitu-gitu aja Anda bisa hidup aja, kumisnya masih tetap tebal. Ya toh Pak? Banyak orang, bukan hanya rambutnya yang rontok, kumisnya juga rontok. Jadi gini, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu berkat Tuhan. Yang penting sehat. Lalu ada yang bilang, tapi saya kolesterol, masih hidup aja, masih bisa makan toh? Bisa, ditelen saja. Itu kolesterol, makanya jangan terlalu banyak makan gorengan. Kalau daging babi silahkan, daging babi kesukaan suami saya. Makan, yang penting jangan babinya, daging babinya. Oke, kalau makan apa tadi? Makan babi, bukan babi, daging babi. Ya? Jadi itu yang bisa kita ucapkan syukur dalam hidup kita. Kita punya anak-anak sehat itu loh, anak-anak tidak nakal itu loh, tidak liar. Itu puji Tuhan loh, kasih karunia Tuhan. Jadi sekali lagi, ketika minta didoakan sama hamba Tuhan, jangan pikir berarti didoakan besok jadi kaya. Uang terus, ingat, tidak. Berkat Tuhan tidak bicara uang, tapi akan ditambahkan Tuhan. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekalian itu apa? Tuhan cukupkan Jehovah Jireh. Kesehatan Jehovah Rafa. Anda takut dengan banyak hal, Jehovah Nisi. Itu janji Tuhan. Jadi jangan takut. Sekarang Anda berpikir anak-anak saya masih kecil, nanti kuliah pakai uang apa? Tenang, Tuhan sediakan. Selama kita mendengarkan Tuhan. Ada respon dari hati kita mendengarkan logos. Kemudian rema terjadi. Dan itu kita aplikasikan dalam hidup kita. Terlihat dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini bicara pendengaran. Saya percaya setiap orang mulai hari ini ketika pulang dari gereja, dia bukan hanya membawa firman itu, tapi dia membawa firman itu hidup dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam lingkungannya, dalam pekerjaannya. Sehingga apapun, dimanapun dia berada, ada berkat Allah.
Makanya dikatakan diberkatilah orang yang ada di bawah atapmu, karena ketika kita pulang semua orang yang ada di bawah atap itu merasakan impartasi kuasa Allah. Karena setiap orang yang pulang dari gereja, dia membawa urapan Allah, kemudian dia masuk di dalam rumah, dia mengimpartasi kuasa Allah. Ketika orang pulang dari gereja, besok dia bekerja, dia masuk di dalam pekerjaannya, entah itu kantor, entah itu di sawah, dia mengimpartasi kuasa Allah, maka dia menghasilkan gandum-gandum terbaik. Makanya firman Allah katakan, diberkatilah ketika engkau di kota, diberkatilah ketika engkau di di desa, di ladang, betul ya, di desa. Betul. Berarti firman Allah berlaku buat semua orang, tidak bicara uang, tapi bicara penyertaan Allah. Jadi yang diurapi bukan hanya pendeta ya, semua diurapi Tuhan. Ketika ada rema firman Allah dalam hidup kita, maka dimanapun kita melangkah ada berkat Allah menyertai. Amin. Nah ini yang ingin saya tegaskan ke beberapa orang. Kalau datang ke gereja jangan jadikan rutinitas. Saya panggil pemain keyboard saja. Rutinitas. Jadi ketika ke gereja, jadikan firman itu rema yang membawa hidup dalam diri kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sesaat kita hanya menyembah saja, 5 menit saja menyembah. Tapi penyembahan ini jadikan waktu buat kita menikmati hadirat Tuhan dan berbicara secara pribadi kepada Tuhan agar firman-Nya benar-benar hidup di dalam diri kita dan kita bisa mengimpartasi firman ini dimanapun kita berada. Mari kita tundukkan kepala. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.